Perskas bola. Mitra saat jagat raya. Kaling ngono kukir lan samudra. Ora ilang mamanise. Halo Bolo-Bolo, ketemu lagi bareng aku Jojo CV. Oke, seperti gambar yang ada di thumbnail dan juga yang ada di judul, ini adalah power mixer dari First Class. Power mixer itu adalah power ataupun mixer yang sudah ada powernya di dalamnya. Nah, kalian sekarang sudah bisa melihat gambar dan juga bentuknya seperti ini. Ini adalah mixer dari First Class yang sudah ada powernya 2 kali 500 watt dengan tipe TOP 66 PM. Nah, TOP itu top, terus 66 itu berarti top 6 channel. Terus 6 kita apa ya? PM power mixer paling menunggu. Oke, seperti apa isi di dalamnya? Langsung saja kita bredeli. Ini wabot. Masa cabut tenan bolo. Wah. Ini piye mentok piye konsep iki Kang? Oke, sekarang saya sudah berhasil mendudut ataupun melahirkan si mixernya. Di dalamnya kosong ya bolo ya, seperti biasa diguang saja bolo. Wes gemeludak kabeh. Loh, kualik. Alah, wes ini dapat kabel power bolo, kabelnya seperti ini. Terus ini ada kitab-kitab. Alah, manual buke monokrom meneh, mbok dikek gambar lho. Wes rapopo. Nah, kartu garansi ini penting. Kalau misalnya kalian beli produk ini, nanti kalian bisa foto kartu garansinya, terus klaim garansinya langsung ke First Class. Nah, caranya klaim garansi gimana? Di sini ada nih service centernya di Toko Sinar Tanjung Audio Cirebon, terus Semarang, dan juga ada nomor HP nih. Jadi kalau kalian, Mas aku tuku First Class tapi masalahnya ini. Di sini ada nomor HP-nya bolo. Pokoknya kalian bisa baca di kartu garansinya ini. Karena aku tidak butuh kartu garansi, tak buang. Terus ini juga ada manual book. Jadi gimana cara nyetingnya, cara pasangnya segala macam. Kalian kalau misalnya pas aku masang-masang kayak gini nanti tak jelasin. Tapi kalau kurang jelas kalian bisa baca kitab suci yang berasal dari Gunung Guak. Wow, wes ngene iki, guang lagi. Terus yang terakhir iki kok walik, gak sopan. Tak iring ke bae karena ini abot gede. Seperti biasa, ini plastik pengaman, guang. Oke. Nah, dan terakhir ini adalah unit mixernya. Seperti biasa ada plastik pengamannya. Kalau misalnya dalam pengiriman nanti kudanan, ini biarin tidak teles atau tidak ngejebes. Habotipol. Asin aku anggere ngomong review produk gede-gede ini mau ngomong erek. Kegedean. Tapi ya sebuah piye lah. Iki nyapo lho lah. Ribet kabeh. Astaga. Asli. Ini bobotnya pokoknya kurang lebih ini di atas 5 kilo bolo, bisa jadi ini 6 kiloan paling. Jadi kalau misalnya kalian beli produk ini di online ataupun di marketplace kesayangan kalian, di Shopee, di Tokopedia atau di mana-mana ya, saran saya belinya di official store yang linknya ada di deskripsi. Terus kalian bisa ngeklaim garansinya, bisa chat langsung ke penjualnya. Wes, langsung saja, isinya cuma ada kabel power dan juga perintilan-perintilan yang menurutku nggak penting tadi. Setelah itu kita unekkan saja. Nah, seperti biasa nanti kalau misalnya aku ngecek power seperti ini nanti hasil audio dari si mixer ini nanti bakal tak rekam atau tak direct. Cara aku rekaman gimana bolo? Jadi output dari XLR-nya ini nanti masuk ke soundcardnya tak taruh di bawah dan nanti masuknya ke sini lewat kabel USB. Dan aku ngerekamnya pakai laptop. Kemarin kalian yang nanya, Mas kok suaranya sok ngono ki, sampean kepiye carane ngangge menggunakannya itu ya Pak, rekam pakai laptop. Tapi yang namanya ini power mixer nanti juga bakal tak colokin ke speaker. Cara nyolin ke speakernya gimana? Dari kabel speaker atau dari jack speaker yang ada di belakang. Nanti tak jelasin juga di cara penginstalasiannya. Seperti itu bolo. Langsung yang pertama tak encepkan dulu ini kabel powernya kurang lebih 1 meter. Kabel powernya seperti ini, seperti biasa. Kabel-kabel Magicom. Jadi nanti kalian bisa pakai kabel Magicom mbokmu. Encep ning endi iki? Duh, stop kontakku hilang rek. Gendeng. Ngisor. What? Oke, kabel stekernya sudah tak colokkan. Jadi seperti apa kalau dinyalakan pertama kali? Wow,
Di sini yang tak denger itu suara kipasnya langsung wuh seperti itu. Baik. Kipasnya muter wuh, karena ini ada powernya. Jadi pasti ada heatsinknya, ada komponen-komponen yang harus dikipasi. Supaya apa? Supaya tidak sumuk. Seperti itu, supaya tidak panas ya. Terus ada bunyi klik atau relay. Nah, berarti menandakan power ini sudah ada protektornya. Jadi kalau misalnya kalian colokkan ke speaker itu tidak jeduk. Oke, seperti itu ya. Nah, untuk outputnya ini yang tak katakan tadi, ini nanti aku pakainya jack XLR yang seperti ini. Ini tak masukkan ke ke laptop. Nah, jadi suaranya yang sekarang itu tak direct dulu, dan nanti setelah direct nanti bakal tak taruh di luar ruangan, tak colokke ke speaker. Nah, nanti kalian juga bisa mendengarkan hasil suaranya kalau dicolokke ke speaker itu diumpankan ke speaker 12 in kali 2 dan juga 10 in kali 2, setelah itu Twitter. Nah, jadi seperti itu, nanti simain wae pokoknya ngono kuwi. Nah, untuk sementara ini untuk fadernya tak turun-turunin. Untuk review singkatnya atau spesifikasi dasarnya di mixer ini adalah memiliki 4 input mono-mono. Bisa pakai jack XLR atau jack AK ya. AK itu yang seperti ini. Nah, XLR itu yang seperti ini. Ini kayak kabel mic ini. Nah, ini AK. Ini XLR. Nah, seperti ini. Jadi kalian bisa ngecepkan yang model seperti ini atau yang delundeng seperti ini. Ya, seperti itu. Delundeng apa, Mas? Delundeng itu ya dawa, sing seperti ini, sudek-sudek. Seperti itu. Seperti biasa setiap mixer ada pantem powernya per channel. Nah, kalau misalnya kalian tekan nanti bakalnya murup abang. Tapi kalau saran saya, ketika kalian menggunakan mikrofon wireless, mikrofon dinamik, itu nggak usah pakai pantem power, gitu. Supaya apa? Supaya tidak mengganggu kinerja si mixer. Karena pantem power itu hanya digunakan untuk mic kondensor saja, yang dipakai untuk rekaman gitu. Nah, seperti mic yang seperti ini. Nah, seperti itu. Kalau misalnya kalian nggak pakai mic yang seperti itu, tidak usah. Dan lanjutnya ada channel 5 dan 6 stereo. Ini bisa diinputi pakai jack yang seperti ini. Nah, ini celep, masuk ke keyboard, masuk ke gitar kah, masuk ke apapun. Nah, kalau misalnya kalian nggak pakai yang 56, kalian mau pakai yang Bluetooth atau kalian mau pakai sistem yang ada di dalamnya, pakai USB atau flash disk untuk playernya, untuk backing tracknya, kalian bisa pakai yang Bluetoothnya. Terus ini ditekan nih, 56 ini. Kalau misalnya ditekan mendelep, ini MP3. Kalau ditekan nungul, itu berarti yang channel 5 dan 6. Oke, sampai di sini paham? Paham. Terus untuk spesifikasi dasarnya di atasnya sini, ini ada trim atau gain. Nah, kalau di first class itu enggak nulis gain deh, nulisnya trim. Trim pot. Kuwi lah pokoknya trim. Aku gak ngerti artinya apa. Pokoknya istilah-istilah teknis aku nggak tak paham. Yang jelas aku menjelaskan sesuai dengan yang tak tahu aja ya. Supaya yang penting kalian nyambung, aku paham, podo-podone paham. Nah, terus di bawahnya trim itu ada com. Nah, com ini bukan dicom atau diseduh, bukan. Com ini adalah kompresor. Nah, COM, kompres, untuk mengkompres dB yang terlalu berlebih atau dB yang kurang. Jadi dia bisa mengangkat volume sekaligus membatasi volume yang clipping atau suaranya pecah. Tapi mentang-mentang ada kompresornya, terus lemu nganggo mic ya ora mbok tekem ngene iki. Nah, terus mbok tempeli cangkem, ngono kuwi ya ora. Kuwi rusak bolo, seperti itu. Yang jelas gunakan alat audio sebijak mungkin, sebagus mungkin. Tekniknya harus benar juga. Oke, terus ada tri-band EQ, high, middle, low, umum. Nah, seperti ini ya toh. Terus ada aux 1. Nah, ini aux 1. Ini nanti bisa dipakai buat jumper efek dengan menggunakan kabel yang seperti ini ya. Ini peleburin selap, terus install adalah channel 4. Nah, channel 4 ini dipakai buat ngedrive si efek. Caranya gimana? Udah ada di review ataupun video yang ini. Nah, itu udah ada video nih, sampean bisa nonton caranya jumper efek gimana. Terus aux 2 sekaligus dengan efek. Efeknya di sini bolo. Ini ada 256 efek. Nah, 256 ini kayak gopon loh. Efeknya paling tak nggih guru nomor loro, nomor telu, paling banter nomor 9. Tapi ya di sini ada chorus sama reverb. Mungkin untuk gitar ada peter ngono kuwi. Terus ini ada delay dan juga reverb di nomor 209. Paling iso kaya adila-adilaan, nanti kita coba ya. Nah, terus ada penpot. Penpot ini panning kanan, panning kiri. Ya, tak jelasin di sini. Panning kanan dan panning kiri ini kalian bisa pakai kabel yang seperti ini. Nah, misalnya kalian menyetel HP toh, kalian pakai kabel yang seperti ini. Ini masuk ke sini, selap. Misalnya, ini kan stereo JK. Ya, ini kabel rakitan gawe dhewe. Nah, yang ini kalian panning ke L, yang sini ke R. Nah, terus yang L ini kalian buat low. Terus middle sama high-nya kalian tutup. Ini middle sama high-nya kalian tutup. Terus setelah itu di sini middle-nya dikasih di flat atau dibuka saiki, high-nya di pol nih atau dimentokin, low-nya ditutup.
Nah, jadi ini nanti suaranya bakal menjadi taktung-taktung, nggak enek base. Terus yang ini nanti suaranya bakal ngono kuwi kayak kodok lho atau gereng-gereng. Nah, seperti itu. Nah, terus di sini LR-nya kalian mainkan misalnya nguk nguk. Nah, di sini ini nanti akan menjadi suara bass. Jadi output yang speaker sebelah sini, yang sebelah sini, ini nanti kalian umpankan ke speaker 15 in kalian, nanti akan suaranya ngebass. Ngono. Nah, terus yang sebelah sini, yang R-nya kalian umpankan ke speaker 12 atau 10 in kalian, nanti suaranya akan taktung taktung. Nah, kayak gitu. Jadi kalian bisa main 2W dengan cara memanfaatkan penpot. Kenapa penpot ini menurut saya penting? Yiki. Manfaatnya seperti ini. Kalau misalnya kalian belum punya aksesoris yang pro, yang apik, yang lengkap seperti equalizer atau crossover, kalian bisa memanfaatkan apa yang ada supaya hasil audionya bagus. Nah, setelah itu yang satu ini yang channel nomor 3 misalnya kalian kasih vokal, tuning vokalnya supaya enak. Nah, setelah itu tadi yang R ini tadi untuk tangtung-tangtung. Terus panningnya rada digeser sedikit ke R supaya vokal kalian tidak terlalu menimpah ke suara yang bass tadi. Wes enak ngono kuwi. Wes kurang lebih ngono kuwi penjelasannya. Cara prakteknya kalian bisa praktek sendiri. Oke bolo, sekarang kita akan mencoba hasil suara dari si mixer ini. Aku pakai channel nomor 1 aja karena kabelnya ben tekan ya. Untuk ini settingan tak flat semua. Terus ini kabel XLR-nya tak masukin ke sini. Nah, sekarang alat perekamnya sudah berjalan dan juga tinggal tak rungok nih. Hasil suaranya seperti apa? Cek cek 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Nah, seperti ini hasil suaranya kalau misalnya ini posisinya masih flat. Ya toh? Nah, ini untuk mic-nya saya masih pakai mic yang biasa tak pakai. Wih, menurutku yo wantas sih. Ini aja masih trim atau gainnya masih tak tutup. Ini di 0 dB, 0 dB suaranya galak bolo. Terus dia halus. Bahasanya halus itu gimana ya? Dia nggak ada noise, nggak ada desis. Iki mbuh kupingku sing anu apa? Headsetku sing kapian iki. Nah, seperti itu ya. Dia nggak ada desis. Mungkin karena dia di sini pakainya trafo toroid, bukan SMPS. Nah, jadi mixer-mixer yang biasa itu kan dia sistemnya biasanya di dalamnya itu SMPS. Nah, itu yang mungkin mempengaruhi supaya suaranya menjadi desis atau gereng atau noise seperti itulah pokoknya ya. Nah, seperti ini hasil suaranya. Kalau high-nya tak tambahi atau tak boosting, nah, baru ada desisnya. Tapi ya ini udah terlalu tajam di kuping, terlalu parah ini. Ini pedes banget. Nah, untuk middle-nya 1 2 3 1 2 3. Oke, ini suaranya api. Parabot. Dandang bodol, Bu, patri, tembel panci. Nah, seperti itulah ya. Nah, untuk low-nya atau untuk bass-nya. Nah, untuk bass-nya iki yo gedebek. Gedebek itu bahasanya ya gendut lagi. Tak tung dendang dut. Dek seperti itu ya. Terus kalau untuk efeknya, ini efek kita mulai di angka 1 dulu. Nah, untuk cara nyeting efeknya, ini efeknya disurung shred seperti ini. Ini yang knob 24 atau 40 ini di samping tulisan ini diarahkan jam 2 ya, seperti itu, diarahkan jam 2. Setelah itu kalian pilih selektor di efeknya ini nomor berapa. Ini aku pakai nomor 1 dulu. Setelah itu aux 2-nya dibuka. Cek 1 2 3. Cek 1 2 3. Nah, seperti ini hasil efeknya. Hasil efek kok gini ya. Kayak mental-mental gitu loh. Cek, coba nomor 2. Cek, tes. Nah, itu mending. Nomor 3, cek 1 2 3. Ini rodok delay dan dia suaranya terlalu ngerum gitu. Suaranya itu terlalu ngerum kayak wah gitu. Terlalu menggema. Cek nomor 4, 1 2 3. Nomor 5, 1 2 3. Ini lebih menggema lagi, lebih kayak kesurupan nih kayak jeruk baskom. Nah, terus aku penasaran. Tak matiin efeknya. Aku penasaran juga di sini ada delay dan reverb nomor 209. Wah, 209 yang untir 2 bolo. 209. Pah, ya ampun. Kok ya domen iki. Nah, 209. Oke, seperti apa? Bunyi 209 dunekke. Cek. Masih kurang delay nih. Cek. Tes. Iki apik. Cek sampai 24 nih, sampai 24. Mungkin yang 24 lebih. Masih bersama. Wah. Iki nek umpama nggo anu ngene iki carane. Masih bersama. Oke, bolo. Satu persembahan bersama saya. Di sini ada artis-artis kondangnya Indonesia. Wah, gitu. Nah, nek dealernya tipis-tipis.
Nah, ini tak tuning dikit, high-nya tak angkat, middle-nya tak turunin dikit, low-nya biarin flat. Nah, satu persembahan kembali bersama artis-artisnya Indonesia bersama Adela. Kok kokean Dini? Hei, Adela. Oh tapi kok rawapet men cek. Adela. Oh dilini iki kerapetan Mas. Enek settingan time ora, angger enek settingan time rada digerang-gerang apik. Cek. Gak jadi tapi. Dadi ora iso kaya Adela. Bersama Adela. Malah kaya wong perang. Wes kurang lebih seperti itu. Untuk efeknya kalau misalnya settingan yang bagus atau settingan yang tak sarankan, itu efeknya tak kasih contoh di video yang sebelum ini. Nah itu sama, isinya top 6 juga, bedanya sama yang ini ada powernya, kalau yang itu cuman mixer only ya. Jadi seperti itu Bolo. Jadi kalau misalnya kalian mau nyeting efeknya lebih detailnya menggunakan kabel yang seperti ini. Nah, kabel Akai atau Akai menggunakan mixer top 6 ini udah ada videonya. Nah, nggak lengkap rasanya kalau misalnya aku nge-review mixer yang sudah ada powernya seperti ini, nggak tak tes menggunakan speaker. Nah, itu. Jadi ini nanti mixernya ini bakal tak umpankan ke speaker 12 in kali 2 ya, power yang ada di dalam mixer ini. Kita umpankan 12 in kali 2, 10 in kali 2 dan juga plus Twitter. Seperti apa hasil suaranya? Langsung saja simak dewe. Oke Bolo, sekarang saya sudah berada di luar ruangan dan ini sudah tak geledakkan untuk mixernya. Seperti apa hasil suaranya kalau misalnya nanti tak pakai buat nyebul 12 in ini kali 2. Jadi ini santi sak red, ini sak red gitu ya. Ini L-nya, ini R-nya. Nah untuk koneksinya seperti apa? Jadi kalian nggak perlu power-power lagi gitu. Cuman mixer gitu. Nyabut iki, mixer iki ya, seperti ini. Terus langsung dilebokke neng pasif. Ini speaker pasif dan saya sudah menyiapkan 2 speakon. Nah, seperti ini. Yuk, langsung saja tak instalasi. Terus cara pemasangan seperti apa? Nanti videonya tak capture pakai HP saja supaya sampean juga bisa mendelok dengan seksama. Dan setelah itu nanti mic clip on yang di sini nih. Nah, ini nanti bakalnya tak cabut. Jadi suara waktu diunekkan itu langsung dari sana. Ini jarak si kamera sama si speaker. Pokoknya jaraknya sekitar 4 meteran. Nah kurang lebih seperti itu. Nanti tak utak-utaknya atau tak duduhkan seperti itu ya. Oke langsung saja. Seperti ini cara penginstalasi atau pemasangannya. Nah yang pertama kalian harus memiliki speakon seperti ini. Iki mbok sing L sing di, sing R sing di. Nah ini di sini ada colokan speakon. Nah klik ini. Ini untuk konektornya dia pin 1 sama pin 2 ini yang plus yang main ini jumper wedok iki koneksi ini. Nah untuk koneksinya Bolo yang sebelah sini nih, pokoknya speakon ini, speakonnya kan 2, ini nanti sebelah gitu ya. Seret, ini menggoknya ke sini, mak keluar seret, menggok rono, seret, mak jelup kayak rono ya. Nah ini sebelah sini. Jadi podo wae, ini 2 terus outputnya yang 1 di sini. Ini cuman tak unekkan yang 12 in 2 terus 10 in 2 sama Twitter gitu. Karena wattnya 500 watt, jadi ini diunekkan seperti itu. Dan di dalam si speaker pasif yang atas atau yang 10 ini tertanam crossover pasif 3W. Jadi untuk Twitternya sendiri, middle-nya sendiri, low-nya sendiri atau low sub-nya sendiri. Nah ini bokeh ini bleduk. Bleduk itu adalah anakan gajah. Ben apa ben duduk aduh. Jadi kalau misal dipakai buat nyanyi, buat ngomong gitu nanti tes mic ngono waduh. Nah, sekarang suara yang kalian dengarkan adalah suara langsung dari si kamera. Jadi berubah atau beda karena clip on-nya sudah mati. Langsung saja sekarang dicek sound bagaimana suaranya. Seperti apa suaranya? Untuk MP3-nya tak nyalain dulu, Maknil. Nah, setelah itu yang MP3 channel 5 dan 6 disurung.
sekarang mic clip-onnya udah tak pasang lagi ya bolo. Nah, jadi itu tadi hasil suaranya kalau misal ditangkap dengan menggunakan kamera Canon EOS M50. Seperti itu hasil suaranya. Dan sekarang yang terakhir adalah tak coba untuk ngetes mic. Dan seperti yang tadi, kalau misalnya speaker ini tak bunyikan, mic yang ini tak matiin. Tujuannya apa? Supaya suaranya nggak ngebrek atau suaranya itu lebih detail. Nah, kalau misalnya kamera profesional, dia nanti dari frekuensi low sampai frekuensi high-nya kan dia bisa nangkep. Walaupun ya dalam tanda kutip, kalau untuk detailnya itu harusnya pakai RTA atau pakai osos-osos lo, mixing tinggung osos-osos kayak seperti itu. Tapi untuk referensi saja, untuk pendengaran kita, gitu, terus nanti yang diterima di speaker HP-mu atau di speaker alat penontonmu, itu seperti itu. Langsung, ini tak coba dulu untuk ngetes si mic. Ya, untuk tone-nya pertama tak bikin flat dulu tanpa ada embel-embel, semuanya tak tutup, out effect tak tutup. Untuk penpotnya juga di tengah semua. Aku pakai channel nomor 2 ini. Nah, di sini aku pakai channel nomor 2. Sret. Ini bolo. Aku pakai channel nomor 2. Langsung tak coba. Ini tak angkat deh. Sret. Tak 0 dB yo. Kendeli langsung 0 dB yo. Cek tes 1 2 3. Cek 1 2 3. Cek tes A B C. Nah, seperti ini hasil suaranya. Kalian bisa dengarkan sendiri. Banter menurutku ya kan. Kalau misal dipakai buat ngomong ini ceramah-ceramah apa pengajian lo banter ini. Banter bolo. Oke ya, terus tak setele untuk Heike. Cek tes. Cek tes 1 2 3. Tes. Ah, middle tak longi sidik, lone tak tambahi. Middle ini terlalu cek. Oh, he. Nah, hasil suaranya seperti ini. Nah, sekarang efeknya coba dites. Ini efeknya ada 256, kita pakai efek yang saya nengi bayi. Cek tes. Baik, ini efeknya ngetos penal. Cuma lebih gema sih. Tes. Cek tes 1 2 3. Hadirin A B C. Ini low-nya flat, middle-nya tak kurangi sedikit, high-nya tak buka searah jam 3. Ini kalau misalnya high, mid, sama low itu sebenarnya disesuaikan saja dengan speaker kalian, respon speakernya gimana. Ini driver high mati kayaknya ini salah satu nih, makanya kurang ces. Tapi oke. Cek 1 2 3. Kita nyalakan sebelah. C E. Cek. Nyalakan yang sebelah juga. Nyalakan dua-duanya. C 1 2 3. C A B C. 1 2 3. Tes. Hadirin yang berbahagia di kesempatan kali ini masih bareng aku Jojo CV. Nah, seperti ini kalau bisa dipakai buat cek vokal. Nah, wis. Kalau ditumbur sama musik kepiye Mas? Kok hilang efeke? Yo dijajal wae. Yo, dunekke. Basing munine kayak panggah diji kok. Muni ora iki? Ah. Urung. Oh, alah. C 1 2 3. C. Tes. Nah, jadi kalau misalnya dipakai buat musikan, buat ngomong, buat nyanyi, vokal sama si musik masih kedengeran atau masih balance. Jadi seimbang atau balance ini ya. Yo, oke, wes. Nah. Woi, yang di belakang jangan tawuran, woi. Oke, jadi seperti itu untuk hasil suaranya. Efek kita matiin. Nah, terus kita kembali lagi masuk ke jero kandang. Oke, kalian sudah melihat sendiri bagaimana cara saya menginstalasi gitu. Jadi colok-colokane seperti apa, kabel-kabel atau alat-alat yang kalian butuhkan itu kabelnya seperti apa, kalian bisa menyimak sendiri seperti tadi. Dan juga hasil suaranya menurutku oke kok. Jadi kalau misalnya dipakai buat nongkrong atau kalau kalian punya speaker aktif yang sudah rusak mesinnya, terus kalian bingung mau dandan itu biasanya didandani wis ora bakal dadi apik atau tidak akan memperbaiki kualitas seperti awal mulanya. Nah, solusinya ya kalian beliin aja power yang sudah ada mixernya atau mixer yang sudah built-in power seperti ini. Oke, Polo, seperti biasa kalau misalnya aku nge-review mixer pasti tak pakai untuk karaokean. Nah, seperti apa hasilnya kalau misalnya dipakai buat karaokean? Apakah enak, apakah gurih, apakah yo ngecemek atau kepiye wis basing.
Nah, seperti biasa audionya aku menggunakan dari audionya Deddy Keyboard. Kenapa? Karena di audionya Deddy Keyboard itu kendangnya original. Jadi duduknya itu oke. Dan juga ya suaranya menurutku oke. Enak. Ya, jadi segini lagi. Dan untuk settingan di musiknya, ini di trimnya ini di jam 11. Ya toh. High-nya di jam 1 atau jam 2. Middle-nya masih flat. Low-nya tak tambah sedikit, tak boosting di jam 1. Untuk aux 1, aux 2 tak tutup. Dan juga untuk penpotnya flat. Nah seperti itu. Terus jangan lupa ini yang untuk MP3-nya ini didulek. Nah, ini untuk fader fader MP3-nya. Nah, seperti ini di 0 dB juga supaya audio si vokal sama si musiknya nanti imbang dan balance. Seperti apa hasil suaranya, efeknya disurung. Masih bersama First Class Indonesia. Jackson bersama Bolo-Bolo Indonesia. Yo, ada Cak Deddy Keyboard. Bersama Nyidam Sarinya Indonesia Bolo. Iki infone Bolo spesial bersama Deddy Keyboard. Jadut infonya Indonesia. Yo man, oke. Yo bro. Ora ilang mamanise aduh. Adati ati selawase. Oh, hey, so, wes. Wes, ngono ae. Jenenge jajal karaoke arek sak lagu. Pengen sak lagu ya tuku kasete dhewe ngono. Oke, seperti ini hasil audio dari First Class. Menurutmu bagaimana? Kalau misalnya oke, ya oke. Nek umpama gak oke, ya ngomong gak oke. Dengan budget 1,5 juta, kurang lebihnya ya bisa lebih mahal atau lebih murah tergantung kalian nanti belinya di mana. Seperti ini hasil suaranya menurutku wis oke, wis cocok, wis enak kalau bisa dipakai buat ya acara kecil-kecilan atau untuk nongkrong di rumah daripada gabut gitu. Wis ngene iki tok, modal mixer karo speaker. Jelas. Terus nanti yang speaker ini kalian bikin full ring, terus ini kalian masuk yang output XLR ini kalian masukkan ke speaker ke ampli, terus amplinya di setel ngesap, guys, ngono tok. Jadi cuma pakai satu ampli sak channel tok, tinggal sap tok, ngono wis enak iki. Wah, untuk full ringnya pakai yang bawaan nih. Yes, ora oke modalis. Kurang lebih seperti itu. Salam Joso CB, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan juga ngene iki. Pokoknya ketemu meneh di video-video di lain kesempatan. Terima kasih Bolo, dadah.